Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Efni Sasmita SPD pada mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 yaitu tentang gerak benda. Kita mulai dari definisi gerak. Sesuatu dikatakan bergerak jika memenuhi dua syarat. Pertama, adanya perubahan posisi terhadap suatu titik acuan atau patokan. Yang kedua, adanya perubahan posisi selama selang waktu tertentu. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis gerak. Gerak berdasarkan titik acuannya dibagi menjadi dua, yaitu gerak nyata, contohnya buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Yang kedua adalah gerak semu, contohnya ini adalah gerak matahari yang kita lihat pada siang hari, padahal kita tahu bahwa sebenarnya matahari itu tidak bergerak atau diam, tapi seolah-olah yang kita lihat dia bergerak. Ini namanya gerak semu. Selanjutnya gerak berdasarkan lintasannya. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi tiga. Pertama adalah gerak lurus. Contohnya ini adalah buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, dia bergerak lurus. Yang kedua adalah gerak parabola. Ini contohnya adalah bola sepak yang ditendang. Jadi ini contohnya setengah lingkaran. Yang ketiga adalah gerak melingkar. Ini suatu gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran, contohnya ini gerak roda. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu jarak dan perpindahan. Jarak disimbolkan dengan S, didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak satuannya meter. Jarak termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang hanya punya nilai saja. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik akhir. Simbolnya juga S, satuannya adalah meter, yaitu M. Perpindahan termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut. Contohnya suatu mobil melakukan gerakan dari A ke B, kemudian ke C, ke D, kemudian kembali lagi ke A. Yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh mobil? Yang B, berapa perpindahan mobil? Untuk menjawab ini, maka kita lihat yang berikut. Jika ingin menghitung jarak tempuh mobil, maka kita perlu menghitung seluruh lintasan yang ditempuh oleh mobil. Di mana lintasan dari A ke B panjangnya 5 meter, dari B ke C di sini contohnya panjangnya 3 meter, dari C ke D panjangnya 5 meter, dari D ke A panjangnya 3 meter. Untuk menentukan jarak yang ditempuh mobil, maka kita perlu memperhitungkan seluruh panjang lintasan ini. Sehingga kita tinggal menjumlahkan saja berapa panjang dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Sehingga S sebagai simbol jarak tadi sama dengan A ke B 5 meter, 5, ditambah B ke C 3 meter, C ke D 5 meter, kemudian ditambah lagi dari D ke A 3 meter. Sehingga 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 16. Maka jarak yang ditempuh mobil dari titik A ke B, ke C, ke D, lalu kembali lagi ke A sama dengan 16 meter. Yang kedua adalah perpindahan mobil. Jika yang ditanya perpindahan mobil, maka yang perlu kita perhitungkan hanya titik awal dan titik akhirnya saja.
Namun untuk lebih memahaminya perlu kita perhatikan sebagai berikut. Karena perpindahan merupakan besaran vektor, maka dia dipengaruhi oleh nilai dan arah. Untuk mengetahui arahnya ini, kita perlu mengingat diagram Kartesius pada mata pelajaran matematika, di mana jika ke kanan, maka dia bernilai positif. Jika arahnya ke kiri, maka nilainya negatif. Jika arahnya ke atas, nilainya positif. Jika arahnya ke bawah, nilainya negatif. Sehingga perpindahan mobil dari A ke B karena ke kanan, maka bernilai positif 5. B ke C karena ke bawah negatif, dikurang 3. C ke D karena ke kiri berarti negatif, dikurang lagi 5. D ke A karena ke atas berarti positif, ditambah 3. Maka perpindahan mobil tadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kemudian dikurang 5 sama dengan min 3. Kemudian ditambah 3 maka hasilnya 0. Atau dikatakan mobil tidak mengalami perpindahan. Sebagai kuncinya untuk perpindahan yang perlu Ananda perhatikan adalah titik awal dan titik akhir. Cara mudahnya, jika mobil mulai pada titik A, kemudian berakhir juga di A, maka perpindahannya sama dengan 0 atau dikatakan dia tidak berpindah. Catat soal latihan berikut dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.